Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Ditya Pratama dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menunjukkan tentang belajar kompas. Nah, ini alatnya. Ini alatnya ini namanya kompas geologi ya teman-teman. Nah, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, bisa Nah, ini untuk apa? Untuk menentukan kemiringan lereng. Nah, selanjutnya kita buka. Nah, di dalamnya ini ada kaca, ada kaca dan juga ini untuk menentukan utara atau ini utaranya. Nah, selanjutnya ini namanya kompas geologi ya. Nah, ini kan ada banyak tentang inilah, tentang arah arah menentukan arah. Nah, ini ada juga utara, selatan. Nah, ini gelembung untuk melakukan biar menentukan itu kemiringan lereng. Ini untuk kemiringan lereng. Nah, yang ini gelembung ini juga sama saja kemiringan lereng. Nah, itu kegunaannya kayak gitu. Nah, untuk tombol yang putih ini kan ada tombol yang putih ini. Itu nanti dijelaskan di selanjutnya, ada video menjelaskan tentang eh, fungsi-fungsinya dan untuk penjelasannya. Nah, ini ya teman-teman, bentuknya seperti ini ya. Ini fungsinya untuk menentukan arah ya, untuk kemiringan bidang, deep angle, menentukan arah itu azimut namanya, dan untuk kemiringan lereng bisa jadi. Nah, terus pengukuran struktur geologi. Ada tips penting ya, pastikan berada di jauh benda logam seperti medan magnet karena dapat mempengaruhi jarum kompas ini. Nah, periksa gelembung kan akurat. Nah, lalu pastikan kompas stabil sebelum membaca hasil pengukuran tersebut. Nah, jika digunakan untuk geologi pada ini dalam buku catatan atau diintegrasikan atau dengan menggunakan metode step. Nah, itu seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mencoba kompas geologi ini. Ayo lanjut ke video. Teman, ini selanjutnya saya akan menjelaskan, ini merupakan kompas geologi ya teman-teman. Nah, gambar ini itu dikenal dengan sebagai kompas Bruton atau kompas geologi yang dapat digunakan untuk pengukuran arah dan kemiringan lereng atau bidang yang struktur seperti lapisan batuan, retakan, dan lipatan. Selanjutnya kita ke langkah-langkah penggunaan kompas ini. Kompas ini bisa digunakan saat Anda tersesat ya teman-teman. Nah, kan kalau ada kompas ini kita menjadi lebih gampang kalau kita contohnya tersesat atau tersesat di gunung, di mana kita pasti bisa mencari arah jalan pulang ya teman-teman, lebih mudah bila menggunakan kompas ini. Buat disimpan juga gampang ya. Nah, itu selanjutnya ada
penggunaannya itu untuk menentukan arah bisa, lalu mengukur kemiringan lereng dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini untuk menentukan arah. Pegang kompas secara mendatar seperti ini. Selanjutnya bidik arah yang diukur menggunakan alat bidik. Nah, ini merupakan arah bidik ya, utara, selatan. Nah, selanjutnya pastikan jarum magnet itu menunjuk ke arah utara ya. Ini ke arah utara, stabil, relatif stabil ya, teman-teman. Nah, selanjutnya baca sudut atau nilai azimutnya dari 0. Dari 0 itu 0 sampai ke 360 derajat. Dan berarti dari 0 derajat ke 360 derajat itu nilai azimutnya. Selanjutnya pada kemiringan skala derajat. Nah, selanjutnya ini kan yang kedua itu mengukur kemiringan bidang pada batu ya, di video selanjutnya. Untuk selanjutnya yang kedua itu mengukur kemiringan bidang atau deep angle. Yang pertama itu letakkan kompas pada bidang batuan, contohnya ini contohnya kan pada bidang keramik. Nah, teman-teman besok meletakkan pada bidang batuan atau permukaan yang akan diukur. Nah, selanjutnya itu pastikan kompas rata dengan batuan. Nah, ini kan rata ya, dengan batuan. Contohnya, misalnya ini kan ini keramik. Nah, ini rata dengan keramiknya itu. Lalu level gelembung harus berada di tengah-tengah. Nah, ini contohnya level gelembung. Ini kan ada 2, itu harus berada di tengah-tengah. Nah, itu seperti itu. Untuk mengukur kemiringan bidang, langsung kita cus ke lapangan, teman-teman. Kita akan mencoba kompas geologi ini. Ya, ayo langsung kita ke lapangan biar gampang. Selanjutnya ini menentukan arah atau azimut. Nah, ini kan ada bintang itu selatan, itu utara, ini selatan. Nah, terus ini bisa kan, kalau azimut itu kan harus mengarah ke utara terus ya. Nah, kalau kita ini posisi kita lagi menghadap ke utara. Nah, kalau kita itu kebalik itu jadi menghadap ke selatan ya. Nah, itu juga ada barat, ada timur. Nah, ini setelah kita menghadap ke utara itu bisa diberhentikan dengan tombol putih ini ya. Contoh ini dipencet ya. Nah, itu kan berhenti, itu kompasnya. Nah, nanti ini positif, langsung kita menghadap ke utara ya. Tuh. Selanjutnya kita akan mengukur contoh kemiringan lereng ya. Ini dibayangkan contoh batuan, walaupun ini miring ya. Nah, ini harus di angka ininya itu harus di angka 0. Berarti ini 0. Nah, selanjutnya ini diukur di sini. Nah, setelah itu gelembungnya harus di tengah. Nah, ini jadinya ini kemiringannya itu 11 ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan sudah paham ya. Insya Allah sudah paham semua ya. Dari saya dapat pertama pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf, teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.